Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa bersua kembali. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan pada kajian Ba'da Subuh ini berkaitan dengan misionarisasi dengan menggunakan wajah keislaman. Kalau tadi saya sudah kutipkan dari surah Maryam, yang termaktub pada surah Maryam, surah yang ke-19 ayat yang ke-31 sampai 32 atau 33, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan sang tokoh besar yang diakui oleh dua agama besar yang bisa dikatakan sebagai agama-agama Ibrahimiyah, atau biasanya yang kita kenal dengan istilah agama-agama langit dalam bahasa sederhana. Tokoh besar yang saya maksud, Allah sudah nyatakan di dalam firman-Nya, Allah ungkapkan dengan pernyataan Dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah dia yang bernama Isa ibnu Maryam. Apa yang dikatakan oleh Isa ibnu Maryam dalam Al-Quran, ayat ini dinyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu, dan damai sejahtera atasku pada saat aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku akan mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Ayat yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara hanya mengacu pada frase pertama, yakni ayat yang berbunyi wassalamu alayya yauma wulidtu. Sebagaimana yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah dan damai sejahtera atasku pada hari aku telah dilahirkan. Kalau kita memahami ayat ini biasa saja, karena ini terjemahan yang sering kita dengar. Tapi kebetulan yang akan saya sampaikan ini mengacu pada terjemahan yang lain
yang merupakan terjemahan berbahasa Italiana atau yang dalam bahasa kunonya disebut bahasa Latin. Kalau saya ibaratkan bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Italiana, sedangkan bahasa Melayu itu sama dengan bahasa Latin. Jadi kalau kita mendengar orang berkata dalam bahasa Latin atau orang bicara dalam bahasa Italiana, ada kemiripan. Sebagaimana kalau ada orang bicara dalam bahasa Melayu, kemudian ada orang yang lain bicara dalam bahasa Indonesia, pasti orang bisa mengerti. Jadi bahasa Itali itu adalah bentuk modern dari bahasa Latin, sedangkan bahasa Indonesia bentuk modern dari bahasa Melayu. Nah, kenapa ini saya ingin sampaikan kepada para hadirin semua, supaya kita paham bahwa pemerintah Saudi Arabia setiap tahun itu menerjemahkan Quran dalam berbagai bahasa. Salah satunya adalah dalam bahasa yang dipakai oleh komunitas Kristen Katolik. Saudara kita yang beragama Kristen Katolik itu memiliki semacam bahasa suci, yakni bahasa Latin. Dan kalau bicara mengenai Kristen Katolik, pasti kita ingat mengenai Roma, kita ingat mengenai Vatikan, kita ingat mengenai Italia. Dan yang saya bawa ini Quran terjemahan produk dari Saudi Arabia, judulnya adalah Il Sacro Qur'ano e la traduzione in lingua italiana del senso dei suoi versetti. Di dalam terjemahan ini, ketika membahas ayat yang berbunyi wassalamu alayya yauma wulidtu, terjemahannya adalah passi su di me il giorno in cui sono nato. Terjemahan di sini ada ungkapan kata NATO. NATO itu bukan NATO yang kita pahami dalam makna politik ya. NATO di sini sama dengan Natalis, sama dengan Natal, sama dengan Natale. Jadi itu satu akar kata. NATO, Natal, Natale, Natalis. Artinya adalah kelahiran. Jadi secara umum pengertian NATO, Natal, Natale, Natalis itu adalah kelahiran. Ini makna umum. Dalam bahasa Latin atau Itali bermakna kelahiran. Sehingga kalau di Indonesia ada peringatan misalnya berdirinya satu kampus, selalu ada pernyataan dis natalis. Jadi ini tidak ada nuansa agama sama sekali. Jadi tidak ada kaitan langsung dengan agama, meskipun menggunakan istilah natalis. Kebetulan di Indonesia, kalau orang mendengar ungkapan Natal, itu maksudnya merujuk pada perayaan suatu agama tertentu, yakni agama Kristiani. Selalu yang kita dengar adalah istilah Natal. Sementara kalau mendengar kata natalis, itu berkaitan dengan berdirinya suatu organisasi atau kampus. Anehnya lagi, dalam makna positif, saudara-saudara kita yang ada di Roma, Italia, meskipun sebagian besar penganut Katolik, tapi jangan lupa, di sana ada juga komunitas Muslim yang tetap menggunakan bahasa Latin atau Italiana. Dan mereka kalau menyebut Maulid Nabi kita Muhammad SAW menggunakan ungkapan De Natale del Profeta, La Natale del Profeta Muhammad SAW. Jadi itu maksudnya secara umum. Maulid disamakan dengan Natale, artinya Natal, kelahiran. Ini secara umum. Kalau sudah saya pahamkan seperti ini, coba tadi sudah saya informasikan bahwa ada banyak hal yang patut kita cermati dalam persoalan masalah agama-agama. Di Indonesia memang yang akrab kita ketahui, kalau orang merayakan Natal itu pasti tanggal 25 Desember. Tapi kemarin malam maksudnya, itu ada perayaan dari komunitas Kristen Ortodok Yunani. Jadi pagi ini mereka merayakan Natal, tanggal 7 Januari. Jadi kalau yang kita dengar pada umumnya, orang merayakan Natal itu tanggal 25 Desember.
itu bagi penganut Kristen Protestan maupun Katolik sudah berlalu. Tapi ada kelompok sekte Kristen yang lain, yakni Kristen Ortodok Yunani, tidak mau merayakan pada tanggal 25 Desember, tapi pada tanggal 7 Januari, hari ini, pas hari ini. Jadi kalau kita sekarang tausiah di masjid, mereka tausiah di gereja. Natalnya di gereja, pada pagi seperti ini nanti. Jadi semua Kristen Ortodok dimanapun, mereka yang akan merayakan tanggal 7 Januari untuk perayaan Natalnya. Tapi ada juga kelompok Kristen yang lain, yakni Kristen Ortodok Armenia, tidak tanggal 25 Desember dan juga bukan tanggal 7 Januari, tapi tanggal 17 Januari. Jadi mereka tidak satu suara dalam peringatan Natal. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian apa hubungannya? Kemarin tanggal 25 Desember, saya menghadiri acara yang berkaitan dengan kesaksian anaknya Saifuddin Ibrahim. Tentu kalau saya bicara mengenai Saifuddin Ibrahim, semua hadirin yang ada di sini pasti paham. Yakni ia dikenal sebagai ustadz, tapi kemudian murtad. Jangan tanya mengenai bagaimana murtadnya, tapi bagaimana itu bisa terjadi, itu yang penting. Saya setelah acara itu berlangsung, bicara dari hati ke hati, dan sekaligus beberapa orang saja, tidak secara umum, tapi terbatas. Mengapa pemerintah bertindak lambat berkaitan dengan penangkapan Saifuddin Ibrahim? Anaknya yang bernama Saddam Hussein bicara, sebetulnya laporan mengenai apa yang telah dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim itu sudah cukup lama. Laporan itu kalau di atas meja di kepolisian itu bertumpuk-tumpuk sebetulnya laporan itu. Tapi tidak ditindak. Tidak tahu apa alasannya tidak ditindak, tapi kenapa baru beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ditindak? Alasannya sederhana, bukan berdasarkan pada tumpukan laporan itu, tapi yang karena yang telepon kepada Pak Tito, Jenderal Tito di Jakarta, itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau saudara dengar Kiai Haji Ma'ruf Amin pasti paham. Beliau adalah pimpinan puncak dari Majelis Ulama Indonesia. Barulah ditindak langsung. Jadi nampaknya kalau kita dalam kehidupan di negara kita ini memang orang kecil tidak bisa bersuara lantang. Meskipun laporannya bertumpuk-tumpuk, organisasi manapun tidak punya suara lantang. Apalagi personal yang tidak dikenal, tidak akan memiliki efek apapun. Tapi kalau orang itu punya pengaruh besar, seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin, dengan telepon saja langsung akan ditindak. Kenapa? Efeknya besar. Jadi dalam konteks ini saya akan mencoba untuk membicarakan persoalan lain. Nah, berkaitan dengan tema yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbicara satu hal yang sangat sentral. Sangat sentral. Kenapa saya katakan sangat sentral? Karena ini berkaitan dengan istilah-istilah yang sangat suci, yang menjadi bagian dari keyakinan keislaman kita. Tapi sebelum saya bicara itu, saya akan berikan pengantar dulu. Apa itu? Begini. Ada yang dimaksud sebagai penanda identitas. Penanda identitas itu secara umum adalah tanda yang dipakai oleh komunitas tertentu. Itu yang dimaksud sebagai penanda identitas. Jadi tanda yang dipakai oleh komunitas tertentu. Nah, penanda identitas itu kalau dipahami dalam arti akademik itu sama dengan identity marker is to represent the uniqueness of society. Maksudnya,
Penanda identitas itu merepresentasikan keunikan dari sebuah masyarakat. Nah, kalau ini dipelajari secara akademik, secara umum, ada dua hal. Ada yang disebut sebagai penanda identitas kebangsaan. Yang kedua, ada yang disebut sebagai penanda identitas keagamaan. Kalau saya katakan sebagai penanda identitas kebangsaan, pasti semua bisa memahami apa itu yang dimaksud sebagai penanda identitas kebangsaan. Saya hanya ambil sebuah contoh saja. Indonesia itu negara, Malaysia itu negara, Singapura itu negara. Negara itu ada penanda identitasnya, tapi penanda identitas kebangsaan. Nah, penanda identitas kebangsaan diwakili oleh eksistensi sebuah bahasa. Nah, di Indonesia, bahasa dikenal dengan istilah bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia itu hakikatnya adalah bahasa Melayu. Jadi kalau orang Indonesia ini bicara, sebetulnya itu bahasa Melayu. Tapi karena sudah diresmikan, maka dilabeli dengan istilah bahasa Indonesia. Di Malaysia, sebetulnya juga disebut sebagai bahasa Melayu. Tapi karena ini berkaitan dengan identitas kebangsaan, maka dilabeli dengan istilah bahasa Malaysia. Jadi kalau orang bicara bahasa Indonesia atau orang bicara bahasa Malaysia, sebetulnya sama-sama mengerti. Karena mereka bicara dalam bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu. Meskipun bahasanya sama, yakni bahasa Melayu, tapi karena ini berkaitan dengan identitas kebangsaan, maka ekspresinya itu berbeda. Ekspresi bahasanya itu berbeda. Saya ambil contoh misalnya, kalau di Indonesia yang namanya pintu emergensi, itu disebutnya dengan istilah pintu darurat. Tapi kalau di Malaysia, orang mencari pintu darurat itu susah. Tulisan pintu darurat itu susah. Yang ada adalah pintu kecemasan. Meskipun istilah darurat maupun cemas itu sama-sama dipakai di Malaysia maupun di Indonesia. Tapi ketika menjadi sebuah formula, pintu kecemasan maupun pintu darurat, itu ekspresinya berbeda. Indonesia tidak mungkin memakai istilah pintu kecemasan, karena itu adalah milik dari Malaysia. Malaysia juga tidak mungkin menggunakan istilah pintu darurat, karena itu adalah milik Indonesia. Itulah identitas kebangsaan. Tidak saling mencampur aduk. Karena kalau dicampur aduk, identitasnya hilang. Mana yang Malaysia, mana yang Indonesia. Dan itu berkaitan dengan etika kebahasaan. Meskipun orang Malaysia dengan Indonesia sama-sama mengetahui penutur bahasa Melayu, tapi ekspresinya pasti berbeda. Contoh yang kedua, kalau yang sering ke Malaysia atau yang sering ke Indonesia, di Indonesia itu kalau di airport selalu tertulis kedatangan. Kalau kita menjemput tamu, kita harus menuju ke pintu kedatangan. Jangan pintu keberangkatan, harus ke pintu kedatangan. Kalau di Malaysia tidak ada pintu kedatangan, yang ada ketibaan. Meskipun antara kata datang dan tiba itu di Indonesia maupun di Malaysia sama-sama dipakai, tapi Indonesia tidak mungkin menggunakan formula dengan ungkapan pintu ketibaan. Itu melanggar hak cipta. Sama dengan di Malaysia tidak mungkin menggunakan istilah pintu kedatangan. Kita nggak mungkin pakai istilah pintu ketibaan. Malaysia nggak mungkin pakai istilah pintu kedatangan. Bahkan kalau di sini orang pergi ke toilet, orang paham toilet. Tapi kalau di Malaysia nggak mungkin ada tulisan toilet. Yang ada adalah tandas. Jadi kalau ke Malaysia, kalau bicara harus hati-hati. Saya kalau ke Malaysia bicara itu saya susun rapi. Supaya jangan sampai saya ngomongnya itu keliru. Jangan-jangan saya bilang begini, saya ingin menandaskan kepada saudara-saudara semua. Itu orang Malaysia bisa langsung
mengernyitkan dahi. Karena saya dianggap tidak sopan kepada mereka. Meskipun di sini orang sering mengatakan, saya ingin menandaskan kepada saudara, menekankan maksudnya, ya kan? Yang sering kita dengar, orang menggunakan istilah pusing. Kalau kita, istilah pusing itu memang betul sakit kepala. Kalau di sana, pusing-pusing itu artinya berkeliling. Jadi meskipun sama-sama bahasa Melayu, tapi ekspresi berbeda. Ini yang saya maksud penanda identitas kebangsaan. Nah, kalau sudah paham begini, maka kita lanjutkan ke persoalan penanda identitas keagamaan. Kalau penanda identitas kebangsaan saya itu penting, apalagi bicara mengenai penanda identitas keagamaan. Itu justru lebih penting. Tidak ada orang mengatakan penanda identitas keagamaan itu tidak penting. Sangat mustahil. Dimanapun agama itu ada, dimanapun masyarakat beragama itu ada, pasti mereka memiliki penanda identitas keagamaan. Baik bentuknya budaya maupun bentuknya bahasa. Nah, yang menjadi persoalan adalah penanda identitas keagamaan di Indonesia ini kabur. Bahkan penanda identitas keagamaan dalam konteks budaya maupun bahasa, keduanya juga kabur. Kalau di Malaysia tidak. Di Malaysia itu orang nggak boleh menggunakan penanda identitas kebudayaan menjadi dikaburkan. Orang tahu, oh ini adalah budaya Muslim, oh ini budaya non-Muslim. Di Indonesia itu kabur. Di Malaysia juga orang berkata sesuatu dengan melalui bahasa, ekspresi bahasa, oh ini Muslim, oh ini bukan Muslim, tahu. Mungkin kita tidak terlalu mau direpotkan dengan masalah itu ya. Tapi persoalannya ini akan menjadi hubungan masalah lintas agama itu harus betul-betul terjaga. Supaya tidak saling melanggar. Apalagi kalau ini istilah-istilah sentral. Sebelum saya bicara lebih konkret di Indonesia, saya akan bicara yang ada di Timur Tengah saya. Di Timur Tengah itu kalau orang paham betul, semuanya itu wajahnya itu wajah Arab. Orang pasti tahu wajahnya wajah Arab. Kalau sudah wajah Arab, orang susah membedakan. Kita susah membedakan. Ini sebetulnya agamanya apa? Susah bedain. Apalagi kalau sudah pakai jubah. Seperti Pak Ismail gitu. Susah saya menerka. Kalau wajahnya Arab di sana ya. Ini Muslim atau bukan? Susah menerka. Kalau di sini saya bisa menerka. Pasti Muslim. Pakai jubah. Tapi kalau di Timur Tengah sana orang pakai jubah. Susah membedakan. Ini Muslim atau bukan. Kecuali kalau sudah dia bicara. Nah, kalau dia sudah bicara, kita pasti tahu. Ketika dia bicara dengan ungkapan al-majdu lillah, nah ini pasti dia bukan Muslim. Kalau Muslim pasti mengatakan subhanallah. Jadi kalau ada orang di Mesir, dia bicara al-majdu lillah, nah pasti dia bukan Muslim. Tapi kalau dia mengatakan subhanallah, pasti dia Muslim. Padahal hakikat makna dari al-majdu lillah maupun subhanallah maksudnya sama. Tapi ekspresi bahasanya beda. Beda. Contoh yang lain. Kalau ada orang mengatakan di Mesir dengan ungkapan assalamualaikum, ketok pintu atau saling menyapa dengan pernyataan assalamualaikum, itu pasti Muslim. Tapi kalau orang di sana mengatakan salamun lakum, nah itu pasti bukan Muslim, tapi penganut Kristen Ortodok Koptik. Jadi meskipun sama-sama menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arab ekspresinya itu berbeda ketika menyangkut persoalan agama. Jadi mereka jelas bisa tahu. Dan itu ada aturannya. Ada hukum yang mengatur itu. Jangan sampai terjadi pengaburan. Di Indonesia beda. Di Indonesia semua orang boleh pakai istilah apapun, bahkan terjadi pengaburan. Nah, kalau Bapak Ibu menyaksikan di meja saya, tidak seperti biasanya. Saya hanya bawa satu buku atau satu kitab saja. Hari ini saya terpaksa bawa semua kitab. Supaya apa? Supaya saya tidak bicara katanya-katanya. Tapi yang saya inginkan adalah fair, kita buka-bukaan. Karena yang mendengar bukan hanya yang hadir di sini, tapi di luar pun mereka ingin menyaksikan, ingin mengetahui data seperti apa yang sedang kita bicarakan.
Nah, tadi saya sudah mengatakan, penanda identitas keagamaan itu bukan hanya penting, tetapi juga sangat penting supaya tidak terjadi pengaburan. Kenapa? Hal ini saya terpaksa untuk bicara. Karena begini, saya punya pengalaman yang bisa dikatakan agak sensitif. Pengalaman itu saya diundang oleh sebuah komunitas lintas agama. Kalau bicara mengenai komunitas lintas agama itu sebetulnya sangat indah. Betul-betul sangat indah. Kenapa? Saya bisa memahami apa keyakinan orang lain, dan orang lain juga bisa memahami apa keyakinan saya. Saling mengetahui. Sebab indahnya kebersamaan itu adalah saling memahami, saling mengerti, dan bisa saling share. Saling share. Penting itu memang. Tetapi cukup harus diketahui, tetap harus ada yang namanya penanda identitas. Kalau penanda identitas itu tiada, maka tidak jelas apa yang dimaksud dengan lintas agama. Nah, kalau sudah bicara seperti konteks ini, waktu saya diundang, itu yang undangan yang saya terima, itu menggunakan istilah khas. Apa istilah khasnya? Istilah khasnya adalah Maulid Nabi Muhammad SAW dan Maulid Isa Al-Masih. Kalau ini yang mendengar orang Indonesia, mungkin kebiasaannya biasa-biasa saja. Tapi kalau ini didengar oleh orang Arab di Mesir, di Yordan, mereka akan kebingungan. Ini kok bisa begini di Indonesia? Di Mesir saja tidak ada istilah Maulid Isa Al-Masih. Yang ada adalah Milad Yesus Al-Masih. Bukan Maulid Isa Al-Masih. Milad, Idul Milad Yesus Al-Masih. Jadi kalau di Timur Tengah sana, kebanyakan orang yang non-muslim menggunakan istilah Yesus Al-Masih. Ada memang yang menggunakan kata Isa Al-Masih. Ada. Tapi ketika berkaitan dengan peringatan, tidak menggunakan istilah maulid. Karena istilah maulid itu hanya khas untuk yang muslim. Sedangkan Idul Milad itu khas yang non-muslim. Di sana paham mereka. Tapi di Indonesia, istilah itu disamarkan menggunakan istilah Maulid Isa Al-Masih. Ketika saya menerima undangan itu, saya sempat shock. Apakah ini sekedar istilah yang tidak punya makna? Atau justru di balik istilah ini ada semacam pertarungan wacana? Karena tidak mungkin dalam kehidupan kita ini lepas dari yang namanya pertarungan wacana. Wacana itu tidak tunggal, wacana itu multi, wacana itu beragam. Dan satu dengan yang lain saling merebut pasar. Wacana apapun di sekitar kita itu beragam, bermacam. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan itulah sebabnya terjadinya pertarungan wacana bukan hanya dalam bidang akademik, dalam bidang non-akademik, pertarungan wacana itu luar biasa. Nggak usah jauh-jauh. Pertarungan wacana antara TV One dengan Metro TV itu luar biasa. Ya kan? Ini sederhana saja. TV One bukan sekedar TV. Metro TV bukan sekedar TV. Di situ ada pertarungan wacana. Meskipun yang dibicarakan konteksnya sama. Tapi ekspresi yang ditawarkan wacananya berbeda. Jadi tidak mungkin kita hidup itu hampa wacana. Impossible. Apalagi dalam masalah agama, ketika tertulis mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW dan Maulid Isa Al-Masih, ini pertarungan wacana yang disodorkan kepada pembaca. Nah, persoalannya ada pembaca yang cerdas, ada pembaca yang kurang cerdas, ada pembaca yang tidak cerdas. Kalau pembaca yang cerdas bisa membaca itu, di balik kata ada ungkapan makna. Dan makna itu bukan berarti tanpa kuasa, di dalamnya mengandung kuasa untuk mempengaruhi pembaca. Nah, ketika draft surat itu saya terima, yang tanda tangan itu 2 orang. Pimpinan puncak non-muslim. Wakilnya muslim. Saya bisa spekulasi, oh ini 2 agama kayaknya. Memang betul ketika saya hadir 2 agama. Tapi yang datang mayoritas itu adalah
anak-anak muda muslim. Yang minimal non-muslim. Jadi saya bisa membayangkan kalau ketuanya non-muslim, wakilnya muslim, tapi yang datang kok sebagian besar muslim dan yang sebagian kecil non-muslim. Ini kok terjadi penjungkir balikan. Saya mulai terjadi kegelisahan dalam pikiran saya ketika berhadapan dengan apa yang saya lihat di situ. Uniknya lagi, anak-anak muda muslim yang datang itu rata-rata jebolan dari IAIN. Sedangkan sebagian yang non-muslim jebolan dari sekolah teologi. Berarti ini pertarungan wacana betul. Bukan sekedar hadir atau tidak hadir. Hadir dalam rangka untuk menawarkan wacana. Dan ketika bicara, bukan satu orang. Padahal undangan yang saya terima, itu saya sebagai pembicara. Tapi tidak disertakan siapa pembicara pembandingnya. Tapi ketika saya hadir di situ, ada pembandingnya. Dan ternyata, luar biasa ini orang. Dan yang non-muslim yang sebagai pembicara ini, sangat tahu mengenai apa itu Islam. Jadi di situ saya mulai sadar, oh ini bukan sekedar ekspresi berwacana, tapi di sini ada semacam pertarungan wacana. Dan apa yang dikatakan oleh non-muslim itu, dia juga menggunakan ungkapan Islam yang Islami. Ungkapannya ungkapan Islami. Maulid Isa Al-Masih, seakan-akan itu biasa. Jadi yang mendengar itu biasa. Tapi saya tidak merasa itu biasa, karena ini ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apalagi ketika ditutup dengan doa, yang diungkapkan adalah dengan pernyataan, Ya Allah, Ya Abbas Samawi. Ini dikiranya yang berdoa adalah seorang ustadz, padahal bukan. Yang memimpin doa bukan dari kalangan muslim, yang memimpin doa adalah non-muslim. Bukan masalah ini siapa yang berdoa, tapi kenapa dia menggunakan istilah-istilah itu. Apa tujuannya? Itu yang perlu dipelajari. Nah, kalau sudah bicara seperti ini, saya ingin menyatakan sesuatu yang amat sentral. Apa yang ingin saya sampaikan, yang saya anggap amat sentral, yakni berkaitan dengan nama ilahi. Nama ilahi, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar di masyarakat umum, kita ditanya dengan pernyataan seperti ini. Orang Islam itu punya Allah, tapi orang Islam itu tidak tahu siapa nama Allahnya. Sedangkan kami juga punya Allah, tapi kami tahu siapa nama Allah kami. Itu dalam masyarakat umum biasa. Dan itu juga membuat kita gelisah sebetulnya. Kok aneh ya bahasanya jadi begini? Orang Islam itu punya Allah, tapi tidak tahu siapa nama Allahnya. Sedangkan kami, menurut yang non-muslim itu, juga punya Allah, tapi kami tahu siapa nama Allah kami. Kalau itu disodorkan di hadapan kita dan kita dengar, kita jadi bingung. Ini bahasa Indonesia tapi kok asing bagi telinga kita. Kira-kira kalau kita mendengar seperti ini, apa reaksi kita? Kita kayaknya itu biasa-biasa saja. Kita mendengar itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang reaksi. Tidak ada yang menegur. Padahal di Malaysia itu luar biasa. Sekarang ini sudah dimaklumatkan di Malaysia. Saya datang di Malaysia kira-kira sudah setengah tahun yang lalu lah. Lebih satu tahun yang lalu. Sebelum pemerintah kerajaan Malaysia menggedok palu, saya diundang sebagai tenaga ahli untuk bicara mengenai penggunaan nama Allah di sana. Yang hadir duta besar Brunei, duta besar Singapura, dan juga dihadir Pak La. Kalau orang menyebut Pak La itu ya Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia. Bicara langsung, saya juga dibawa ke rumah beliau. Nah, di Malaysia kemudian diputuskan apa? Setelah saya bicara itu, bahwa non-muslim dilarang menggunakan nama Allah. Dilarang. Kalau muslim boleh pakai nama Allah. Tapi non-muslim dilarang pakai nama Allah. Kenapa pemerintah Malaysia melarang itu? Karena nama Allah dipakai oleh non-muslim dalam rangka untuk mengkristenkan orang-orang Melayu. Dan itu efeknya luar biasa. Karena pemerintah Malaysia merasa gelisah dengan hal seperti itu, maka kemudian timbul reaksi. Jangan sampai ini
terus berulang, dan memang orang-orang Melayu kemudian turun ke jalan untuk pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ini berlanjut, maka perlu ada pelarangan itu. Dan akhirnya betul, setelah dilarang, tidak ada gejolak lagi. Di Indonesia, tidak. Kenapa tidak? Karena kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Saya bicara begini bukan untuk memprovokasi, enggak. Saya coba bayangkan ya. Peristiwa 212 itu hanya bicara mengenai tafsir dari ayat yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 51, yakni kata maula. Dalam Quran tercantum kata maula. Perdebatan itu berlangsung, maula itu artinya pemimpin atau teman. Itu saja bisa membuat Muslim Indonesia menyatukan hati untuk turun ke jalan. Padahal itu hanya bicara mengenai tafsir, mana yang betul. Maula itu pemimpin atau teman. Kalau yang saya bahas ini bukan sekedar tafsiran, tapi penyimpangan dari makna nama Allah yang betul-betul diselewengkan di sini. Jadi bukan bicara mengenai maula, tapi nama Allah yang diselewengkan. Saya hari ini membawa yang namanya Alkitabul Muqaddas. Kalau bicara Alkitabul Muqaddas, Alkitabul Muqaddas itu adalah Alkitab atau yang sering kita kenal dengan istilah Bible. Ini dipakai oleh komunitas Kristen Arab di Timur Tengah. Alkitabul Muqaddas. Semuanya berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Tapi kita Muslim di Indonesia atau Muslim di Timur Tengah tidak ada masalah dengan ini. Kenapa? Mereka tahu ini untuk komunitas Kristen Arab di Timur Tengah, pakai berbahasa Arab. Jadi mereka kalau membaca kitab suci mereka ya dalam bahasa Arab, tidak ada masalah. Bahkan nama Allah pun dipakai, nama Allah juga dipakai. Misalnya kalau ini tercantum dalam kitab Sifr Ta'win, kalau yang bahasa Indonesianya adalah kitab Kejadian. Kalau bahasa Ibraninya adalah Sefer Bereshit. Di sini tertulis fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Mereka menggunakan istilah Allah dengan ungkapan yang tepat. Allah di sini dipahami sebagai Allah huwal ismul a'zam, ismul al-ilah. Allah itu adalah nama yang agung, nama dari al-ilah. Mereka bisa bedakan mana al-ilah, mana Allah. Al-ilah itu sembahan. Namanya Allah. Jadi mereka menggunakan istilah secara tepat. Meskipun mereka menggunakan nama Allah. Saya tidak keberatan. Dan kita pun tidak boleh keberatan. Tidak mungkin kita melarang orang-orang Kristen Arab menggunakan nama Allah. Karena orang Yahudi pun juga menggunakan nama Allah. Tapi penggunaannya tepat. Sebagai nama diri. Sehingga kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, orang Arab Kristen maupun orang Arab Muslim paham bahwa yang dimaksud ilah itu istilah umum. Sedangkan Allah itu adalah nama dari ilah yang dimaksud. Jadi ilah itu istilah umum, Allah adalah nama dari al-ilah yang disembah. Mau Kristen Arab, mau Muslim Arab, mau Yahudi Arab, mereka paham. Dan mereka menggunakan bahasa Arab yang sama. Tapi yang menjadi masalah itu di Indonesia. Di Indonesia penggunaannya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak bermaksud untuk menunjuk pada nama khusus, nama diri. Tapi sebagai istilah umum. Kalau ini Alkitabul Muqaddas tadi, ini adalah kitab suci untuk kaum Kristen Arab di Timur Tengah. Kita nggak ada masalah dengan ini. Kita nggak ada masalah. Yang masalah itu yang ini. Yang masalah itu yang ini. Kenapa? Karena ini bukan terbitan Timur Tengah. Ini terbitan di Indonesia. Kalau ini dibuka, judulnya adalah Alkitab bahasa Indonesia. Tapi di sini ada tulisan Arab, Alkitabul Muqaddas. Dan di sini tertulis Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2003. Jadi yang menerbitkan adalah Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta tahun 2003 yang lalu.
Berarti ini adalah produk asli di Indonesia dan resmi. Sama kalau kita ada yang namanya lembaga pentaskhih Quran di Jakarta. Jadi ini lembaga resmi, bukan lembaga biasa, tapi ini lembaga luar biasa. Dan ini adalah diakui oleh pemerintah sendiri. Ini diterbitkan dalam 2 bahasa. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arabnya. Jadi ini Alkitab berbahasa Arab plus bahasa Indonesia. Kita biasa-biasa saja kalau melihat ini, saya pun juga biasa saja melihat ini. Tapi kalau orang awam, ini menjadi luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada pertanyaan yang mengganjal. Apa pertanyaan yang mengganjal? Ini Alkitab, kitab suci untuk umat Kristen. Tapi kok berbahasa Arab dan itu diterbitkan di Indonesia. Apakah ini untuk umat Kristen Arab yang tinggal di Indonesia? Jawabannya impossible, tidak mungkin. Apakah ini untuk umat Kristen Indonesia yang ngerti bahasa Arab? Juga impossible. Justru yang paling mendekati kebenaran sebagai sebuah jawaban, ini untuk komunitas Muslim yang hidup di Indonesia. Ini masalah. Tapi kita nggak pernah mempersoalkan ini. Kalau ini nggak perlu dipersoalkan, karena ini memang untuk umat Kristen Arab di Kristen Arab di Timur Tengah. Tapi ini bukan untuk umat Kristen Arab di Indonesia. Tapi pasti ini untuk umat Muslim di Indonesia, karena pakai 2 bahasa, Arab dan Indonesia. Dan fakta juga terjadi di lapangan. Ini bukan dibacakan di gereja-gereja, karena gereja tidak paham ini. Tetapi justru ini disebarkan di pesantren-pesantren. Bahkan di Sumeneb maupun di Demak, ini sampai disita oleh polisi, gara-gara disebarkan di pesantren. Jadi jelas ini bukan untuk kaum Kristiani, tapi untuk kaum Muslim. Ini masalah. Dan ini harus kita jelaskan dimanapun, agar yang Muslim paham bahwa ini tidak main-main. Saya bukan bermaksud memprovokasi loh. Jarang saya tausiah seperti ini. Saya ngomong begini supaya kita itu melek semua dengan fakta. Bahwa ini bukan sekedar menerjemahkan sebuah kitab suci. Orang boleh mengatakan, loh kitab suci kan boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun. Betul. Kitab suci boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun. Dalam bahasa Madura juga boleh. Di rumah saya juga punya kok yang namanya Alkitab Edelem Basa Madura. Saya juga punya. Apakah itu salah? Tidak salah. Saya pun juga punya Al-Quran dalam bahasa Madura. Juga tidak salah. Tapi masalahnya, untuk siapa terjemahan itu ditujukan? Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Kalau ini jelas tidak mungkin untuk komunitas Muslim, untuk komunitas Kristen di Indonesia. Ini pasti untuk komunitas Muslim di Indonesia. Dan sekarang jangan salah, ini bertengger di rak-rak buku perpustakaan IAIN di Indonesia. Lalu untuk apa? Apa sekedar untuk bacaan biasa? Saya kira tidak sekedar itu, tapi lebih dari itu. Itu pasti. Dan tujuannya sudah pasti. Bentuk kristenisasi bergaya pesantren ini. Ini sebetulnya bentuk kristenisasi bergaya pesantren. Karena orang pesantren akrab dengan bahasa Arab. Makanya dihadirkan dengan Alkitab yang berbahasa Arab. Apalagi kalau dilakukan dengan versi bahasa Arab. Lebih maknyus kalau bahasa kita. Iya kan? Nah, kemudian tidak sekedar persoalan mengenai kitab suci yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang diterbitkan di Indonesia, tapi penggunaan nama Allah itu yang menjadi masalah besar. Kenapa? Ini kalau saya kutipkan di sini. Boleh ada yang bisa bantu menuliskan di sini? Mas Husada bisa bantu tuliskan ya? Yang ini ya, satu tawari ya.
162526. Yang Indonesianya aja. Indonesia saja, Ustaz. 2526. Persis seperti tulisannya itu ya. Sambil melihat yang ditulis di papan, nanti kita akan belajar di mana kesalahan penggunaan nama Allah itu. Yang memang sebetulnya sudah dilakukan bertahun-tahun. Kalau pada masa sebelum Klinkert itu adalah seorang filolog sebetulnya, tapi dia filolog dari Belanda. Kalau saya bicara mengenai filolog, mungkin banyak yang nggak paham di sini. Filolog itu orang yang ahli bahasa, tapi bukan sekedar ahli bahasa, tapi ahli perbandingan bahasa. Dan ada orang yang bernama Klinkert, dia seorang misionaris sebetulnya, yang berasal dari Belanda, kemudian datang ke Indonesia pada masa Belanda berkuasa. Dan dia menerjemahkan kitab suci dalam berbagai bahasa, termasuk yang dalam bahasa Melayu. Saat sebelum berkarya, beliau juga mempelajari bahasa Melayu secara intensif dan kemudian menghasilkan karya terjemahan Alkitab dalam bahasa Melayu. Dan bahasa Melayunya nanti kita bisa lihat seperti itu bentuknya. Nah, kalau dipelajari dalam bukunya si Klinkert ini memang agak aneh. Kenapa? Karena memang bertujuan untuk apa yang disebut dengan istilah evangelisasi. Kalau tidak paham evangelisasi ya kristenisasi lah. Tapi menggunakan nuansa-nuansa Islam. Misalnya, dalam karyanya Klinkert ini, itu dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 9, itu dikatakan, lalu masuklah Yesus ke dalam masjid. Padahal kalau teksnya sebetulnya yang versi yang kita kenal, itu bukan masjid tapi tempat ibadah. Kalau tempat ibadah itu kan umum. Tapi di sini dikatakan masuk ke dalam masjid. Padahal istilah masjid itu kan istilah Islam. Bukan istilah Kristen, juga bukan istilah agama lain. Tapi kenapa menggunakan istilah masjid? Ada apa di balik itu semua? Kita kan perlu bertanya. Kemudian pada ayat yang termaktub dalam Matius pasal 4 ayat 5 dikatakan, lalu dibawalah Yesus ke atas bumbungan Ka'bah. Kalau dikatakan bumbungan Ka'bah, orang memahami Ka'bah itu Ka'bah di mana? Ya di Mekah. Padahal di situ Ka'bah itu maksudnya bukan Ka'bah yang di tempat itu, tapi Ka'bah yang di Yerusalem. Padahal Yerusalem tidak disebut Ka'bah. Istilah Ka'bah itu istilah khas Islam. Kristen pun tidak menggunakan istilah itu. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa itu dipakai? Ini sebetulnya pelanggaran yang sangat fatal sebetulnya. Istilah Islam tapi mereka pakai. Dan ini yang menjadi sangat fatal di sini. Bisa perhatikan di situ ya. Bisa baca semua. Di situ disebut terjemahannya, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Coba, istilah Allah di situ pakai A kecil, L kecil, L kecil, A kecil, H kecil. Istilah Allah dipakai. Di situ konteksnya benar atau salah? Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu salah. Tapi mereka mencoba menggunakan istilah Allah di situ tidak pada tempatnya. Segala Allah itu artinya banyak Allah. Kemudian ayat selanjutnya, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berharap, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kalau kita yang membaca itu, kita kayaknya menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena istilah Allah di situ dipakai, tapi konteksnya keluar dari nama suci, nama diri, menjadi nama umum. Saya ngomong gini, jamaah mungkin tidak terlalu gelisah untuk pada awalnya. Tapi sebetulnya kalau saya tulis begini, gelisah tidak ini? Gelisah sebetulnya. Dan ini bertahun-tahun loh. Tapi kita nggak pernah gelisah. Saya gelisah ini bukan hanya hari ini. Ngempet saya ini gelisahnya. Tahu ngempet gelisahnya. Tapi karena kita nggak tahu, taunya itu oh iya sama-sama menggunakan nama Allah.
sama-sama punya Allah, ya berarti kita bisa saling toleransi. Padahal tidak seperti itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita ini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kalau mereka jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Coba, sama atau beda? Kita maksudnya tiada Tuhan selain Allah, kalau mereka jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau diringkas, kita tiada Tuhan selain Allah, mereka tiada Allah selain Tuhan. Paham kira-kira maksudnya? Ini bahasa jadi rusak. Bahasa kita dengan mereka sama, bahasa Indonesia. Tapi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka menggunakan bahasa yang tidak semestinya. Dan nama Allah memang dipakai dalam rangka untuk kristenisasi memang di sini konteksnya. Sehingga tidak salah bila di mana-mana penggunaan istilah Allah, ya kita sama-sama menyembah Allah. Tapi kemudian nanti digiring ke arah yang lain. Siapa nama Allahnya? Tidak sama seperti yang kita maksud. Kalau kita ditanya siapa nama Allahmu, kira-kira jawabannya apa? Loh, siapa nama Allahmu kok jawabannya Allah? Kan jadi bingung. Siapa nama Allah Anda? Kita bingung. Loh, kok siapa nama Allah? Ya, pertanyaan itu yang keliru. Seharusnya siapa nama ilahmu? Seharusnya begitu. Siapa nama ilah yang kamu sembah? Nama ilah yang kamu sembah adalah Allah. Bukan siapa nama Allahmu. Maka di sini banyak ayat-ayat yang bunyinya itu Allahmu, Allahnya, Allahku, Allah mereka, begitu. A-nya pakai A kecil, tapi ada juga pakai A besar. Tapi maknanya jadi masalah, tidak tepat penggunaannya. Dan ini sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk memprovokasi. Saya bermaksud agar mereka kembali pada kata yang betul, makna kata yang betul. Ada dua opsi. Mereka kembali seperti penganut Kristen Ortodok yang ada di Timur Tengah, penggunaan nama Allah yang betul sesuai dengan Alkitabul Muqaddas bahasa Arab, atau mereka tidak boleh menggunakan sama sekali. Hanya dua opsi itu saja. Mereka kembali menggunakan nama Allah yang betul sesuai dengan penganut Kristen yang ada di Timur Tengah, itu sudah betul, nggak ada yang perlu diprotes di sana. Tapi yang di sini itu bermasalah. Ngikuti yang ada di Timur Tengah atau tidak boleh menggunakan sama sekali nama Allah itu. Seperti yang ada di Malaysia. Hanya dua opsi. Kalau pakai opsi ketiga ini merusak bahasa. Dan ini menciderai keimanan kaum muslimin di Indonesia. Bukannya di Indonesia, Alkitab yang dipakai di Malaysia itu ternyata diimport dari Indonesia. Karena Malaysia tidak mengizinkan penerbitan Alkitab di Malaysia. Nggak boleh. Di Malaysia dilarang menerbitkan Alkitab di Malaysia. Di Malaysia dilarang. Tapi karena dilarang, maka impornya dari Indonesia. Di Malaysia itu, dengan di Indonesia, jumlah kaum muslimin bukan semakin meningkat, tapi semakin merosot. Sekarang kita masih berbangga ya, jumlah umat Islam di Indonesia itu besar, 80, 70, kayaknya masih merasa bangga. Padahal itu bukan semakin naik, tapi semakin merosot. Kenapa semakin merosot? Karena salah satunya adalah gara-gara seperti ini. Mereka berdakwah menggunakan kata nama Allah yang tidak tepat. Dan ini kalau yang mendengar ada yang non-muslim, saya sangat senang. Kenapa? Harus ada dua opsi tadi. Mau kembali ke istilah yang betul sesuai dengan Kristen Arab. Biasanya begini alibinya begini. Loh, kami kan sudah menggunakan nama Allah sebelum Islam datang. Alibinya begitu biasanya. Kami sudah menggunakan nama Allah sebelum Islam datang. Sebelum Nabi Muhammad lahir, kami sudah menggunakan nama Allah. Jawaban itu betul di Timur Tengah. Mereka menggunakan nama Allah sebelum Islam datang, bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Betul. Tapi ingat, yang menggunakan nama Allah bukan kaum Kristen pada awalnya. Tapi orang Arab sendiri yang penyembah berhala sudah menggunakan nama Allah sebelum Kristen datang. Bahkan orang Yahudi pun menggunakan nama Allah sebelum Kristen ada. Sebelum Yesus lahir, orang Yahudi sudah menggunakan nama Allah. Tapi nama Allah di situ dengan nama yang betul. Namanya yang betul.
Tapi di Indonesia itu jadi masalah karena sebagai istilah umum. Maka tidak salah bila ketika teksnya berbunyi Eli Eli lama sabaktani, itu kalau diarabkan dalam teks Arab ini terjemahannya betul. Artinya apa? Ilahi ilahi limada taroktani. Kalau disebut ilahi ilahi limada taroktani, artinya Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Tapi kalau yang versi bahasa Indonesia bukan Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku, tapi Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi bingung kan? Jadi yang salah ini siapa? Kita yang Muslim di Indonesia yang terlalu mempersoalkan ini hanya milik umat Islam. Tidak, istilah Allah itu milik umum. Mau yang Yahudi pakai, yang Kristen juga pakai, yang Muslim juga pakai. Tapi mereka sadar itu adalah nama diri Tuhan. Di Indonesia ini yang masalah. Di Indonesia bukan nama diri Tuhan, tapi istilah umum. Jadi itu kesimpulannya jadi rusak. Orang Hindu punya Allah. Siapa nama Allahnya? Allahnya bernama Siwa, Wisnu, dan Brahma. Rusak kan? Siapa nama Allahnya orang Konghucu? Siapa nama Allahnya orang Islam? Tanpa nama. Siapa nama Allahnya Kristen? Ada nama. Kita tanpa nama. Masih mending orang-orang Hindu punya nama Allah. Siapa nama Allahnya? Brahma, Wisnu, Shiva. Jadi begini, rusak tidak? Rusak ini. Jadi kalau kita ini tidak melakukan sesuatu, bukan berarti saya menyarankan Anda semua turun ke jalan ya. Enggak, tapi harus merubah wacana ini. Kalau saya sendiri yang ngomong begini, ini akan ditumpuk di meja saja. Siapa yang akan bergerak seperti ini? Ini kalau tidak, jalan terus ini. Dan ini akan dicetak terus. Dicetak terus. Bahkan dalam bahasa yang bahasa Dayak, menggunakan istilah ala talanu. Padahal itu kalau diarabkan Allah Ta'ala. Mereka pakai istilah itu. Dalam rangka apa? Untuk menyebarkan agama di kalangan Muslim. Dan itu bukan berarti menyebarkan agama itu salah. Menyebarkan agama itu hak setiap pribadi. Tapi jangan sampai memanipulasi istilah yang sifatnya eksklusif. Masjid itu istilah eksklusif Islam. Ka'bah itu istilah eksklusif Islam. Assalamualaikum itu istilah eksklusif Islam. Kalau pakai bahasa Arab, silakan pakai salamun lakum. Silakan, itu hak Anda. Kalau Anda non-Muslim. Karena orang Arab, Kristen di sana pakai istilah itu. Mereka nggak mau pakai istilah Assalamualaikum. Karena ini penanda identitas. Jadi kalau di Indonesia dikaburkan semua. Sehingga jangan salah bila anak-anak muda kita ini agamanya jadi rusak semua. Agama anak-anak muda kita menjadi tidak jelas. Karena dikaburkan. Dengan bingkai apa alasannya? Bhinneka Tunggal Ika. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu sudah betul. Tapi dimanfaatkan oleh orang yang mencoba untuk misi-misi tertentu. Yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya lebih paham Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Saya tahu teks aslinya kok. Secara lengkap. Mangkang jina tua kalawan siwa tatua Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua. Nanging hana pamintaku huri panasahana ning ratu kabeh ya tan gegen Pancasila. Itu ada di dalam Kakawin Sutasoma. Tapi konteksnya adalah saling menghargai satu dengan yang lain. Tapi kalau ini pengaburan, ini masalah. Dan kita harus bersikap sebetulnya. Bukan berarti melakukan kekerasan, enggak. Tapi harus di-counter bahwa ini keliru, ini yang betul. Ini kalau tidak diluruskan, hanya dua opsi. Kembali seperti Kristen Arab di Timur Tengah, atau tidak sama sekali. Sekarang ini sudah ada komunitas Kristen yang tidak mau pakai nama Allah. Tidak mau. Karena mereka tahu istilah Allah itu adalah istilah orang Islam. Makanya mereka tidak mau menggunakan istilah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak. Mereka menggunakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu lebih baik. Enggak usah pakai nama Allah. Itu lebih baik. Sudah ada komunitasnya. Di Indonesia sudah ada. Dan kalau kita bisa bergandengan tangan dengan mereka, itu lebih baik untuk bisa menorehkan yang namanya keputusan hukum. Mereka nggak mau, kita juga nggak mau, yuk kita kerjasama. Untuk berhadapan dengan mereka yang masih menggunakan nama ini, tapi diselewengkan maknanya.
Itu harus. Makanya perlu ini sikap yang tegas. Memang dalam beragama ini tidak bisa ada kompromi. Tapi kita bisa toleransi. Inilah salah satu bentuk toleransi. Toleransi itu bukan berarti menyamarkan, mengaburkan, tapi toleransi itu ada kejelasan satu dengan yang lain, lakum dinukum waliyadin, saling menghargai. Anda tidak bisa menggunakan istilah kami juga nggak boleh menggunakan istilah mereka. Nah, itu yang seharusnya toleransi yang betul, bukan dicampur aduk semua. Ini menjadi tidak jelas. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya tidak menyampaikan semuanya, tapi mungkin dalam tanya jawab ini kita bisa saling tukar pikiran. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau yang berhak merevisi ini sebetulnya Lembaga Alkitab Indonesia yang berhak merevisi. Tapi mereka kayaknya sampai sekarang tidak mau merevisi itu karena memang ada tujuan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun tidak direvisi. Tidak direvisi. Jadi penggunaan istilah Allah di sini itu sudah berlangsung lama dan tidak akan direvisi. Kalau direvisi adalah istilah-istilah yang lain. Tapi kalau istilah ini kayaknya dipertahankan karena mereka berupaya untuk memakai istilah itu supaya bisa bercampur dengan kita untuk mendakwahkan ajaran, tapi dengan makna yang lain. Jadi tetap menggunakan istilah Allah. Kalau yang kita dengar orang mengatakan Allah itu pasti Muslim, iya kan? Kalau ada orang mengatakan Allah itu pasti Kristen, iya kan? Kalau di Timur Tengah orang sama-sama menggunakan nama Allah, mau Kristen mau Muslim sama-sama menggunakan nama Allah. Di Indonesia enggak. Tulisan sama, cara baca berbeda. Di Indonesia kalau ada orang mengatakan puji Tuhan, oh Kristen nih berarti. Iya kan? Jelas. Tapi kalau orang mengatakan alhamdulillah, oh Muslim. Sekarang ini kabur. Kalau ada orang mengatakan alhamdulillah belum tentu dia Muslim. Di Indonesia kabur sekarang. Dikabur. Mana-mana assalamualaikum, belum tentu dia Muslim. Kemarin ini fakta loh, ini bukan ngomong kosong loh. Al-Madani Mat. Iya kan? Ada yang masuk ke situ. Masuk ke situ dalam rangka apa? Sebar warta gereja. Dan itu mendakwahkan kepada Muslim. Padahal negara itu sudah ada aturan. Dilarang mendakwahkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini kalau kita bawa ke hukum, kena itu orang. Seharusnya kita bertindak. Kita ini nggak bertindak masalahnya. Sehingga kalau kita nggak bertindak, mereka terus melakukan itu. Saya ngomong begini bukan berarti, sekali lagi, bukan memprovokasi. Harus kita punya ketegasan. Toleransi tetap. Salah satu bentuk toleransi saya mempelajari semua agama. Kalau saya mempelajari semua agama, supaya saya paham apa agama mereka dan apa agama saya. Apa titik temunya, apa perbedaannya. Itu tujuannya. Dan semua orang harus begitu. Supaya tidak saling mencampur aduk. Kalau mencampur aduk, itu masalah besar. Jadi sekali lagi, yang punya tugas utama untuk merevisi adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kalau Lembaga Alkitab Indonesia tetap tidak merevisi ini, bahkan melakukan penerbitan seperti ini, memang ada tujuan baik atau tujuan yang tidak baik. Kelihatan tujuannya bukan tulus, tujuannya adalah untuk melanggengkan kristenisasi di Indonesia. Ini fakta. Dan sampai sekarang masih terbitkan, bahkan disebar kemana-mana. Karena habis semuanya bergerak, kita di Ahmad Dhani juga kemarin itu sebelum kita bentuk tim untuk kemudian dengan grup untuk melapor ke Polda, kita sudah punya orang-orang untuk kemudian telepon ke Polda agar itu segera kita lanjuti. Bahwa kemudian misalnya seperti itu karena memang kita bergerak itu. Nah ini karena kita nggak bergerak, kemudian tetap terabaikan dari 2013. Usulan saya, KIPJ bisa bersama-sama dengan TYI kemudian bentuk tim kajian hukumnya apa saja jadi persoalan, kemudian kita lapor gitu. Baik kepada Kementerian Agama mungkin kepada Polda. Saya bersama ustadz-ustadz yang lain sudah bicara mengenai tema ini. Tema ini harus disuarakan di khutbah-khutbah Jumat. Harus.
Sebab kalau ini tidak dibicarakan di khutbah Jum'ah, umat nggak akan cerdas. Dan memang bukan bertujuan untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak menyamankan dari kelompok agama lain. Tapi kita perlu adanya kedewasaan dalam menyikapi sesuatu, mana yang menjadi milik kita jangan sampai dinodai. Itu yang menjadi tujuan utama. Dan kalau ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi milik bersama, memang harus menjadi milik bersama. Tapi kalau ini menjadi milik eksklusif tertentu, harus dihargai. Saya ambil contoh, kalau orang muslim maupun non-muslim menggunakan nama Ibrahim, itu karena menjadi milik bersama. Jadi kita menggunakan istilah Ibrahim, mereka menggunakan istilah Ibrahim, karena memang menjadi milik bersama. Itu bukan menjadi milik pribadi atau kelompok tertentu. Ini yang kita tidak bisa ikut campur. Tapi kalau istilah masjid, istilah Ka'bah, itu istilah khas Islam. Nggak boleh dipakai oleh mereka. Itu harus dibedakan. Mana yang milik bersama, mana yang milik eksklusif. Itu harus dibedakan. Sebab kalau nggak dibedakan, kita nanti ngawur cara penjabarannya. Jadi sekali lagi, itu harus ada gerakan memang. Gerakan berwacana secara tepat. Dan itu harus penyadaran umat. Sebab kalau umat nggak disadarkan, waduh, bisa bahaya itu. Dan saya kira apa yang diusulkan oleh Abah Soleh itu betul. Dan memang harus bergerak. Harus mulai bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak mungkin ada reaksi. Kalau ada aksi, pasti ada reaksi. Saya kira mungkin kira-kira MUI itu sudah tahu nggak? Kayaknya MUI itu tidak ada yang terlalu mengetahui dengan persoalan seperti ini. Ini persoalan kebahasaan sebetulnya. Ini kalau dihadirkan orang yang ahli linguistik, pasti bisa menjawab ini. Mau dia agamanya apa, kalau linguistik Indonesia pasti paham mengenai ini. Ini penyimpangan bahasa betul. Tapi memang sengaja digunakan dalam rangka untuk menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi ini nggak ada kaitan dengan agama sebetulnya. Kalau dia ahli linguistik itu ahli bahasa. Kalau apalagi ahli bahasa Indonesia atau ahli bahasa Melayu kan paham. Ini salah penggunaan seperti ini. Mau lihat kamus bahasa Indonesia, nggak ada pakai Allah itu istilah A kecil. Mana ada? Nama Allah dengan tulisan A kecil. Tapi di sini pakai A kecil, ada A besar. Apa bedanya A kecil, A besar? Itu kan sama dengan ilah, ada I kecil, ada ilah, I besar. Berarti bukan nama. Kalau nama orang misalnya Suparno ditulis S kecil, kira-kira betul atau salah? Salah. Kalau nama Allah ditulis dengan A kecil, kira-kira betul atau salah? Salah. Tapi tetap berlangsung. Karena apa? Yang dimaksudkan bukan sebagai nama diri, tapi nama umum. Kalau jadikan nama umum, kira-kira kita merasa nyaman tidak? Tidak nyaman. Menciderai salah satu umat. Tidak boleh, itu sebetulnya berlaku. Jadi harus sekali lagi bergerak, memang harus. Tadi yang itu loh. Saya makasih Ustaz. Ini juga masalah juga ada politisasi. Kalau sering pejabat yang kalau pejabat Islam, assalamualaikum seperti itu. Dan memang juga menjabat seperti itu. Tapi saya lihat di Indonesia Timur itu pejabat yang muslim, ya. Kayak bahasa tentang salon dan sebagainya. Nah, ini juga keraguan kita sendiri juga sebagai muslim itu sebagai sarana untuk politisasi agama. Nah, ini bagaimana menjadi seperti itu? Apakah kita ada pejabat yang non-muslim, pejabat asal itu tidak boleh? Itu sebetulnya tema tersendiri dan itu sifatnya sangat politis. Jadi betul-betul politis. Tapi yang saya maksud dengan kajian hari ini hanya fokus case by case. Case yang pertama persoalan nama Allah ini yang harus diluruskan. Ini yang paling sentral. Kalau mengenai penggunaan nama Assalamualaikum, Swastiastu atau Shalom Aleichem dan lain sebagainya, itu urutan yang kesekian, urutan yang ke-12. Itu nanti dibahas dari sisi politisasi bahasa. Tapi di sini lain. Ini mengenai penanda identitas keagamaan. Dan itu yang paling sentral dulu. Itu memang betul, juga bisa dikaji, tapi dalam tema yang lain.
Saya kira itu urutan yang kesekian, tapi ini urutan yang paling fundamental ini. Ini urutan paling fundamental. Kalau ini sudah nggak diselamatkan, sudah habis kita. Habis kita. Ini harus urutan yang paling fundamental. Ya, Mas Ismail dulu. Kenapa? Para ulama berbeda pendapat mengenai itu. Tapi sebagai ikhtiyat mengambil sikap yang lakum dinukum waliyadin, itu lebih selamat. Karena ini berkaitan dengan yang satu mengucapkan selamat atas kelahiran utusan Tuhan, yang satu selamat atas kelahiran anak Tuhan. Beda makna. Jadi kalau Maulid Nabi Muhammad itu selamat atas kelahiran utusan Tuhan. Mereka saja tidak mau mengekspresikan itu. Tidak mau. Ada enggak di gereja-gereja ada spanduk besar selamat Maulid Nabi Muhammad tahun sekian Hijriah? Tidak ada. Kenapa? Itu sikap yang betul, dan saya mengatakan itu sikap yang amat luar biasa. Betul, itu toleransi yang betul. Kenapa? Kalau itu ditulis, itu melanggar iman mereka sendiri. Sama dengan mengakui Nabi kita ini Nabi yang betul. Padahal mereka tidak mengakui itu. Kita ini kadang-kadang terlalu GR, terlalu pede, terlalu apa? Ya percaya diri. Padahal itu yang dimaksud adalah selamat atas kelahiran anak Tuhan, bukan utusan Tuhan. Yang dimaksud. Meskipun kalau kita punya tujuan, ya itu kan mengucapkan selamat atas kelahiran seorang nabi. Iya, betul. Tapi iman mereka bukan sekedar nabi, lebih dari seorang nabi. Memang ini ikhtilaf, tapi saya mengambil jalan ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Kalau hati-hati, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Ya. Apa? Oh, Pak Leo dulu, silakan. Nanti ya sebentar ya. Teksnya. Saya pernah menggunakan terjemahan atau mungkin bisa disebutkan yang tidak hanya menggunakan terjemahan yang diterjemahkan oleh sebagian negara, dan menggunakan juga buku Alkitab dari terjemahan kelompok yang ada di Indonesia juga, bahasa Indonesia. Tapi saya juga merasakan ada yang tidak pas gitu ya, karena ada perbedaan di situ. Saya mengutip dari terjemahan kitab yang bukan dari Quran agama. Tapi dalam fakta itu kan saya tidak boleh menggunakan kata-kata untuk menghindari visi-visi yang ada. Kalau tadi kan kita antar agama ya. Kalau di antara kita sendiri sebagai Muslim, kadang-kadang itu kan kalau kafir kan ketemu kafir dia kan. Tapi bagaimana dengan terjemahan yang ada perbedaan antara terjemahan itu sendiri? Kira-kira kalau terjemahan kitab suci memang ada yang sifatnya resmi, ada yang sifatnya personal. Baik di kalangan muslim maupun non-muslim juga ada seperti itu. Kalau yang terjemahan Quran yang resmi itu oleh Depak. Ada terjemahan yang personal, misalnya terjemahan Quran Ahasan, itu personal, oleh pribadi. Kita boleh menggunakan semuanya. Mengenai mana yang betul, mana yang kurang tepat, itu harus dipelajari secara seksama. Asal tidak menyentuh sesuatu yang sangat sentral. Sentral itu apa misalnya? Ya seperti nama Allah, tidak ada yang berbeda pendapat mengenai itu. Tapi misalnya maula diartikan teman atau pemimpin, itu kan perbedaan tafsir.
Nah, perbedaan tafsir. Dan kalau sudah bicara mengenai yang sentral, itu pasti akan menuai masalah. Jangankan yang sentral, yang tidak sentral saja tadi misalnya maula diartikan pemimpin atau teman itu aja menjadi gejolak. Apalagi yang sentral mengenai nama Allah ini. Kalau bicara mengenai nama Allah itu kalau menurut saya itu sangat sentral, betul. Sangat sentral. Kenapa saya katakan sangat sentral? Karena ini fondasi. Dan itu beda misalnya begini. Kalau lintas agama misalnya. Kita kan sering menggunakan istilah sorga kan, terjemahan Indonesia. Istilah jannah diartikan apa? Sorga. Sorga itu bukan istilah Islam. Itu bukan istilah Arab. Itu istilah bahasa Sanskrit. Itu masuk kategori ranah terminologi Hindu. Apakah itu orang Hindu tersinggung dengan penggunaan istilah sorga oleh kaum muslim? Mereka tidak merasa tersinggung karena memiliki konsep yang sama. Sorga dalam bahasa Sanskrit itu artinya alam akhirat. Alam, bukan alam ini, tapi alam di sana. Nah, Islam mengadopsi itu dengan makna yang sama, sepadan. Kristen juga menggunakan istilah sorga, sama. Maknanya bukan alam dunia, tapi alam setelah dunia. Jadi tidak melanggar, dan itu boleh di-share satu dengan komunitas yang lain, asal tidak melanggar pemaknaan yang tepat. Nah, di situ. Tapi lain lagi kalau penggunaan nama Allah di sini. Ini menyinggung perasaan yang komunitas muslim di Indonesia. Tapi kalau di Timur Tengah, enggak melanggar. Karena orang Kristen di Indonesia, di Mesir, orang Muslim di Mesir sama-sama menempatkan nama Allah dengan porsi yang sama, yakni sebagai nama diri. Di Indonesia jadi masalah. Jadi yang saya maksud adalah soal terjemahan yang tepat di Indonesia ini yang memang bertujuan yang satu sebetulnya maknanya khusus menjadi makna umum, dan itu sangat fatal di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menjawab pertanyaan Pak Leo. Memang ada perbedaan pendapat di antara terjemahan kitab suci di kalangan Muslim juga ada, di kalangan Kristen juga ada. Tapi karena ini berkaitan dengan hal yang sangat sentral, nama Tuhan yang kemudian maknanya menjadi bukan khusus tapi menjadi umum. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga di dalam pergaulan hidup secara masyarakat ini menjadi gejolak. Makanya tadi ada pertanyaan, siapa nama Allahmu? Kita nggak bisa jawab. Pertanyaan itu yang salah. Maksud saya mengatakan siapa nama Jokowimu? Orang jadi bingung kan? Kalau siapa nama presidenmu? Oh iya, Pak Jokowi. Tapi kalau ada orang mengatakan siapa nama Jokowimu? Kan kita tanya, tanyamu itu nggak salah tak? Kan begitu toh? Ini bahasa awam lah istilahnya. Kalau saya ngomong dalam bahasa kampus ya nggak ngomong begini. Ini ngomong bahasa awam saja. Iya, apa? Ada dua pertanyaan. Pertama, saya ingat ketika ada Malaysia mengeluarkan larangan menggunakan kata Allah pada muslim di Malaysia. Saya pesan yang saya ingat adalah di Indonesia banyak terjadi kontra ini diskriminasi ini apa ya? Pokoknya hal-hal yang banyak muncul hal negatif. Mungkin bagaimana untuk menyadarkan? Ya mungkin di Indonesia masih banyak berpikiran seperti itu. Ini eksklusif mengambil itu. Ya, gimana kita menyadarkan baik orang Muslim maupun non Muslim untuk menurutkan baik tentang ini. Terus kedua, saya ingat pernah di diskusi online itu beberapa orang Kristen sendiri menyodorkan bahwasanya untuk masuk Kristen itu baik secara ritual maupun secara hukum di Indonesia itu susah. Terus mereka menggunakan alasan itu bahwasanya nggak ada diskriminasi di Indonesia itu. Mungkin itu aja pertanyaan. Kalau saya jawab pertanyaan Anda, saya ilustrasikan aja begini. Kemarin itu ada tayangan berkaitan dengan ada orang pakai kopiah hitam, bukan hanya satu tapi banyak, kemudian pakai baju takwa, pakai sarung, menyalakan lilin untuk merayakan Natal. Kira-kira ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Orang boleh mengatakan, loh, sarung itu kan budaya Indonesia. Betul, sarung itu budaya Indonesia.
Baju takwa itu kan dari Cina, betul dari Cina. Itu namanya bajus. Koko, iya kan? Koko, namanya Koko kan saudaranya Xiaoqi. Memang bukan Islam itu, tapi karena ini di Indonesia itu menjadi trademark keislaman, iya kan? Bukan keindonesiaan, tapi trademark keislaman di Indonesia. Sehingga ketika ada orang pakai sarung, kemudian pakai kopiah hitam, pakai baju koko, menyalakan lilin perayaan Natal, itu menjadi masalah, menjadi gejolak. Iya kan? Itu contoh. Contoh yang lainnya. Kalau ada orang mengatakan bahwa istilah Allah itu istilah yang bisa dipakai oleh siapapun. Kalau hanya orang Islam saja yang pakai istilah Allah itu eksklusif. Karena istilah Allah itu kan bahasa Indonesia. Jadi siapapun orang Indonesia pakai istilah Allah boleh. Betul. Jawaban itu betul. Istilah Allah itu bukan istilah eksklusif umat Islam. Saya pun tidak setuju bahwa itu hanya milik umat Islam. Tidak. Itu milik umat agama apapun. Bahkan saya punya yang namanya Bhagavad Gita berbahasa Arab. Saya di rumah punya itu. Tapi penggunaan nama Allah itu betul. Sebagai nama diri. Bukan nama umum. Betul. Karena konteksnya berbahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia jadi lain. Jadi bukan hanya eksklusif umat Islam sekali lagi. Itu milik siapapun. Mau Kristen silahkan. Mau Yahudi silahkan. Mau Muslim silahkan. Pakai istilah itu. Tapi dengan penggunaan yang tepat sebagai nama diri. Kalau ini bukan nama diri, ini nama umum. Iya, jadi berhala. Jadi istilah Allah itu berhala. Sembahan siapapun. Ini kalau tidak direvisi jadi masalah. Yang masalahnya umat Islam itu tidak tahu seperti ini. Taunya pokoknya umat Kristen pakai istilah Allah, di Timur Tengah pakai istilah Allah. Betul. Tapi di Indonesia itu loh. Konteksnya kayak begini, itu betul atau salah? Linguistik Indonesia saja menyalahkan ini, apalagi yang ngerti agama. Bahkan mereka lebih tahu. Bahkan kalau saya mau mengatakan ya, Baba Sinoda 3 itu seperti paus lah. Paus untuk umat Kristen Ortodok Koptik itu melarang Alkitab yang judulnya adalah Bible Asy-Syarif atau Alkitab Asy-Syarif. Kenapa Alkitab Asy-Syarif dilarang oleh pemimpin tertinggi gereja Ortodok Koptik di Mesir? Karena di dalamnya menggunakan istilah-istilah Qur'ani, istilah-istilah Islami di dalamnya. Dan itu Baba Sinoda mengatakan ini melanggar etika. Ini merusak hubungan antara Kristen Koptik di Mesir dengan Muslim di Mesir. Maka dilarang diterbitkan, beredar di Mesir. Itu tegas Baba Sinoda. Ini pemimpin yang benar. Kenapa? Mereka menjaga keutuhan Mesir supaya tidak terjadi gejolak antara Kristen dan Muslim di Mesir. Tapi kenapa di Indonesia ini jadi permainan? Jadi mainan di Indonesia dengan alasan orang Arab Kristen sudah pakai ini. Betul jawabannya, tapi tidak titik itu baru koma. Paham ya kira-kira yang saya maksud? Baik, sudah siang masih betah. Yang ibu-ibu ada yang mau tanya? Ya. Ini Ustaz. Tadi Ustaz berikan Contoh. opsi. Oh, opsi. Bagi kita person-person ini apa yang bisa kita lakukan? Karena pembauran makna itu menjadikan satu hukum. Seperti misalkan intoleransi. Kalau Muslim kalau kena intoleransi, hubungannya pasti dengan hukum. Ini yang jadi masalah. Gimana persoalan kita ini? Satu hal yang patut dicermati oleh setiap Muslim dimanapun. Saya ingin menyadarkan semuanya. Kita tidak boleh melakukan upaya-upaya yang sifatnya praktis. Yang melanggar hukum, praktis melanggar hukum, itu harus betul-betul kita cermati. Tidak boleh liar, karena kita dihadapkan dengan hukum. Tapi kalau berkaitan dengan wacana, pikiran, kita seliar apapun pikiran kita, itu nggak akan terkena hukum. Seliar apapun. Hukum hanya
bermanfaat, bisa berfungsi kalau kita sudah melakukan aksi. Dan itu kita nggak boleh melakukan dengan cara yang tidak benar. Harus benar. Itu harus kita sadari betul. Jadi yang kita bisa lakukan adalah berwacana, menyadarkan umat supaya mereka bisa bergerak. Nah, bergeraknya itu secara teratur dengan bersama-sama, bukan secara kecil-kecilan. Bergerak secara kecil-kecilan nggak akan ada pengaruhnya. Tapi kalau bergerak bersama bisa terjadi. Dan itu yang dilakukan di Malaysia. Di Malaysia itu bukan bergerak secara individu, tapi bergerak secara komunal bersama-sama. Dan kemudian itu bisa membuat mereka punya wibawa. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak akan punya wibawa. Kalau saya bergerak sendiri nggak akan punya apa-apa. Tapi kalau semua sadar mengenai beginian, dan alhamdulillah banyak ustadz yang sudah mulai tahu, oh ternyata yang mereka dengar selama ini itu hanya istilah biasa. Oh, semua orang pakai istilah Allah di Timur Tengah pakai istilah Allah, mau yang Kristen mau yang Muslim. Hanya itu saja. Tapi tidak tahu di Indonesia itu kayak apa. Ternyata begini, mereka jadi marah kayaknya. Marah dalam arti ini harus diluruskan, bukan marah dalam arti fisik, enggak. Ini harus diluruskan. Kalau enggak, ya itu tadi dua opsi. Mau kembali seperti yang ada di Timur Tengah sesuai dengan penggunaan yang tepat, atau mereka tidak mau pakai sama sekali. Hanya dua opsi itu aja. Jadi bukan berarti umat Kristen dilarang total, enggak. Dalam arti hanya dua opsi. Mau pakai atau tidak. Itu saja kesimpulannya. Baik, yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Coba bisa menjadi renungan kita bersama. Ini tugas kita bersama untuk meluruskan itu. Jangan sampai ini hanya berhenti di sini, kemudian kita tidak melakukan transformasi pengetahuan. Harus kepada yang lain disampaikan. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengajian seperti lagi gimana Sob? Setiap hari apa aja? Jadi menang. Biasanya hari Ahad 1, Ahad kedua itu saya di Dian Regency di situ